Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kaifa halukum? Naltaqi marratan ukhra fi hadha al-yawm al-mubarak. Fa insyaallah sana'khudh fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah maddah al-adab wal akhlaq min kitab Sahih al-Adab al-Islamiyah. Fa narju minkum husna al-istima' wa husna al-insat wal istifadah li hadha asy-syarah wal bayan. Fa insyaallah sanuwasil fi hadha al-yawm bayan li adab yaum al-jum'ah. Naam, bayanna lakum fil liqa' as-sabiq al-adab ar-rabi hatta al-adab as-sabiq. Al-adab ar-rabi al-istiyaq. Al-adab al-khamis lubus ajmal thiyabihi lil jum'ah. Al-adab as-sadis az-zahab ilal masjid masyian illa li udhrin. Was-sabi' at-tabakir ilal masjid. Nah, 4 dari adab ini sebenarnya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Mungkin di sini kita perlu untuk sedikit murajaah, ya, untuk menguatkan ingatan kita, untuk mengingatkan kita kembali kepada pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi adab yang keempat, ya, al-istiyaq, memakai siwak. Kemudian adab yang kelima, lubusu ajmali thiyabihi lil jum'ah, memakai yang paling cantik, yang paling bagus dari pakaiannya untuk sholat Jumat. As-sadis az-zahab ilal masjid masyian illa li udhrin, berangkat ke masjid dalam keadaan berjalan kaki kecuali ada uzur. As-sabi at-tabakir ilal masjid, sesegera mungkin berangkat ke masjid. Kita upayakan kita berangkat ke masjid itu sebelum masuk waktu sholat Jumat, sebelum azan waktu sholat Jumat dikumandangkan. Nah, 4 adab ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah kita akan lanjut menjelaskan adab yang ke-8, 9, 10, 11, dan 12. Al-an nakhtu ila bayan al-adab as-samin min adab yaum al-jum'ah. Ya, sekarang kita akan menjelaskan adab yang ke-8, ya, dari adab-adab hari Jumat. Yustahabbu qira'atu suratai as-sajadah wal insan fi fajar al-jum'ah. Disunnahkan membaca surah sajadah dan al-insan di solat subuh hari Jumat. Jadi di solat subuh pada hari Jumat itu disunnahkan untuk membaca surah as-sajadah di rakaat yang pertama, kemudian al-insan di rakaat yang kedua. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subuhi yaumal jum'ati bi alif lam mim tanzil fi raqatil ula wa fi tsaniyah hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Disebutkan di dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fis subuhi
beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh yaumal jum'ati, hari Jumat, alif lam mim tanzil di rakaat yang pertama. Alif lam mim tanzil ini disebut juga dengan surah Sajadah. Wa tsaniyah, dan di rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hal ata alal insan, berarti surah Al-Insan. Taib. Ma yustafadu, istifadah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan barusan. Al-awwal istihbab qiraati suratai as-sajadah wal insan fi fajaril jum'ah. Dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan di salat fajar Jumat, maksudnya salat subuh pada hari Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bagi lil insan an yatawadha, semestinya atau selayaknya lah bagi manusia untuk senantiasa tawadu, merendah diri. Wa yatadzakkar daiman annahu lam yakun syai'an yuzkar qablu, dan senantiasa mengingat dan terus-menerus mengingat bahwa sesungguhnya dia sebelumnya bukanlah apa-apa. Ya, dia tidak ada sebelumnya. Sebelumnya dia bukanlah apa-apa. Al-adab at-tasi, yustahabbu qiraah fi salatil jum'ah bi suratai al-jum'ah wal munafiqin au sabbih wal ghasyiyah. Disunnahkan untuk membaca ketika sholat Jumat surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun, atau Sabbih wal Ghasyiyah, atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Jadi di sholat Jumat itu disunahkan dibaca ketika rakaat yang pertama surah Al-Jum'ah, kemudian di rakaat yang kedua surah Al-Munafikun. Atau pilihan yang kedua, di rakaat yang pertama dengan surah Al-A'la, kemudian di rakaat yang kedua dengan surah Al-Ghasyiyah. Jadi ini merupakan sunnah ketika mengerjakan sholat Jumat. Berarti ini dilakukan oleh seorang imam, ya. Siapa yang menjadi imam ketika sholat Jumat, maka inilah surah yang disunahkan untuk dibaca. Rawa Muslim fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jum'ah suratal jum'ah wal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika salat Jumat surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun. Jadi di rakaat pertama surah Al-Jum'ah, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Rawa Muslim fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Qal wa idza ijtama'al 'idu wal jum'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidan fis salataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membaca ketika di hari raya, ya, ketika di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi al-Idain itu maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fil Jum'ah,
begitu juga di dalam sholat Jum'ah, apa yang Rasul baca? Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surah Al-A'la. Wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan surah Al-Ghasyiyah. Jadi di hari raya juga disunnahkan untuk membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, kemudian Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, baik dia hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nah, di hari Jumat juga begitu. Wa idza ijtama'al 'idu wal jum'ah, apabila hari raya Id kebetulan hari Jumat, ya, yaqra bihima aidan fis sholataini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca hal tersebut juga di dalam dua salat tersebut. Ya. Sama, walaupun hari raya misalnya kebetulan pada hari Jumat, maka tetap disunnahkan sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, yaitu surah Al-A'la, kemudian di rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Ma yustafadu. Al-awwal istihbabul qira'ah fi salatil jum'ah bi suratai al-jum'ati wal munafiqun au al-a'la wal ghasyiyah. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita bacakan di atas. Istihbabul qira'ah, disunahkan untuk membaca ketika sholat Jumat surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun, atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Asani, fadilatu suratil A'la wal Ghasyiyah wal Insan wal Munafikun. Keutamaan surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Insan, surah Al-Munafikun. Jadi ini menunjukkan ada keutamaan, ada kelebihan yang dimiliki oleh 4 surah ini dibandingkan dengan surah yang lain. Oleh sebab itu maka dia disunahkan dibaca di hari Jumat, bahkan disunahkan dibaca ketika sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. As-salis, wujubu tanzihillahi ta'ala anin naqais. Wajibnya membersihkan atau menyucikan Allah Ta'ala dari segala macam kekurangan, dari segala macam aib. Ar-rabi, isbatu sifatil uluwi lillahi ta'ala. Yang keempat, menetapkan sifat al-ulu, maha tinggi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ulu, maha tinggi. Naam ikhwati fillah, wasalna ila al-adab al-ashir. Adabut takhatti ar-riqab. Jadi kita sampai kepada adab yang ke-10, yaitu adabut takhatti ar-riqab, tidak melangkahi leher-leher orang lain atau pundak-pundak orang lain. Rawa Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin hasanin. Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan. An Abdullah bin Busr, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jum'ah. Datang seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak ataupun leher-leher manusia pada hari Jumat. Jadi dia masuk ke masjid, kemudian dia melangkahi leher-leher manusia. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ijlis, duduklah. Faqad azaita, sungguh kamu telah menyakiti. Wa anaita, dan kamu telah terlambat." Nah, ma yustafadu, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan di atas tadi. Al-awwal karahatu takhattir riqab yaumal jum'ah asna al-khutbah. Makruh melangkahi
pundak-pundak orang lain pada hari Jumat ketika khutbah. As-tsani masyru'iyatu mukhatabatil khatib li ahadin nas lil maslahah. Disyariatkan khatib berbicara kepada salah seorang jamaahnya atau kepada siapapun, ya, kepada siapapun dari jamaah yang hadir ketika itu, kalau ada maslahatnya, ada keperluan, ada kepentingan, jadi tidak apa-apa khatib tersebut berbicara dengan jamaahnya walaupun dia sudah berada di atas mimbar. As-salis masyru'iyatu al-inkar 'alal mala' inda al-hajah. Disyariatkan mengingkari kesalahan, misalnya ada orang yang melakukan kesalahan terus kita ingkari, kita ingatkan, 'alal mala' di hadapan orang banyak, indal hajah kalau itu perlu, kalau itu dianggap penting. Seperti halnya apa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sahabat tadi masuk ke masjid, kemudian dia melangkahi pundak-pundak orang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya, padahal Nabi ketika itu sedang ada di atas mimbar menyampaikan khutbah. Jadi ini disyariatkan, ya, kalau memang butuh dan perlu. Nah, selanjutnya adab yang ke-11 adalah al-iqtirab minal imam, mendekat kepada imam. Rawa Abu Dawud bisanadin hasanin. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang hasan an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhduru adz-dzikra, kalian hadirilah adz-dzikra, yaitu khutbah, wadanu minal imam, dan mendekatlah kalian kepada imam. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang, la yazalu yataba'adu, senantiasa jauh, hatta yu'akhkhara fil jannati wa inda khulaha, sehingga dia belakangan masuk surga, itu pun jika dia masuk surga. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghadiri khutbah. Jadi nanti ketika khutbah disampaikan, kita pun bisa mendengarkannya secara utuh. Kita bisa mendengarkannya secara keseluruhan. Dan di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mencari shaf yang lebih dekat kepada imam. Ya, yang lebih dekat kepada imam. Ma yustafadu. Kita baca istifadah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Al-awwal istihbabul iqtirab minal imam yaumal jum'ah, dianjurkan ataupun disunahkan untuk mendekat kepada imam pada hari Jumat, yaitu dengan mencari shaf-shaf yang kosong terkhusus, shaf tersebut yang ada di dekat imam. Ats-tsani al-hasu 'alal musabaqah li fi'lil khairat, dorongan ataupun motivasi untuk terus berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan. As-salis taqrirul iman bil jannah, penetapan keimanan dengan surga. Jadi di dalam hadis ini juga ada penetapan tentang adanya surga. Misalnya ada orang yang mengingkari adanya surga, maka cukup kita sampaikan kepadanya hadis ini, karena di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya surga, ya. Dan kita juga wajib mengimani adanya surga. Nah, selanjutnya adalah adab yang ke-12, tahiyatu al-masjid, salat tahiyat masjid. Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yakhutubu, sedangkan dia sedang berkhutbah, idza jaa ahadukum, apabila datang salah seorang kalian, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, au qad kharaja, atau imam sudah keluar dari rumahnya menuju masjid, atau dia sudah mau naik mimbar, fal yusolli rakaataini,
maka hendaklah solat 2 rakaat. Hendaklah solat 2 rakaat. Taib, ikhwati fillah. Berikut ini adalah faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan di atas tadi. Al-awwal istihbab solat rakaataini tahiyatul masjid wa in kana al-imamu yakhtub. Dianjurkan ataupun disunnahkan melaksanakan solat 2 rakaat, yaitu solat tahiyatul masjid, walaupun imam sudah naik mimbar, walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah, kita masuk masjid, maka tetap kita disunahkan untuk solat tahiyatul masjid. Asani takriru qaidah al-aulawiyat, menetapkan kaidah al-aulawiyat, kaidah prioritas, mendahulukan prioritas, mendahulukan yang lebih utama, mendahulukan yang paling utama. As-salis masyru'iyatu kalamil khatib alal mimbar. Disyariatkan khatib berbicara ketika dia di atas mimbar. Ar-rabi adamu masyru'iyati takhatin nas yaumal jum'ah. Tidak disyariatkannya melangkahi orang-orang ketika hari Jumat. Naam, ikhwati fillah, alhamdulillah kita telah sampai kepada adab yang ke-12. Insyaallah adab yang ke-13, 14 dan seterusnya kita akan jelaskan di video berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Fa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah. Fa jazakumullahu khairan. Fa nakhtatim liqa'ana hadha bi du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.